Pertanyaan sejenis ini adalah misalnya, what do you think gitu ya, gimana menurut kamu? Atau misalnya, rekomendasimu apa dalam situasi ini? Beberapa macam pertanyaan ketika kita melakukan one on one atau kita meng-coach ya anggota tim kita. Mudah-mudahan beberapa jenis pertanyaan ini bisa membantu teman-teman sebagai coach bagi anggota tim Anda melakukan sesi one on one ini dengan lebih berisi, berbobot, tidak hanya itu-itu saja pertanyaannya. Dan pertanyaan ini semoga bisa mendorong inisiatif coach kita, anggota tim kita untuk mulai ikut berpikir, mulai ikut mencari solusi, kemudian merasakan adanya perkembangan di dirinya. Itu tujuan dari satu sesi one on one. Ya kita lihat ya. Contoh pertama nih ya. Apa pendapat kamu tentang cara menangani situasi ini? Catat. Kapan pertanyaan semacam ini kita pergunakan? Yaitu ketika anggota tim kita datang kepada kita dengan sebuah pertanyaan, Pak, Bu, sebaiknya saya menangani situasi ini seperti apa ya? Dia bertanya, kita juga kembali bertanya. Apa pendapatmu? Ini menunjukkan dan mendorong si anggota tim kita untuk ikut berpikir. Apa pendapatmu? Jadi dia, oh ya saya ditanya pendapat, maka saya juga harus punya pendapat. Jadi itu juga merupakan proses yang namanya self-reflection juga. Sebetulnya orang itu ketika datang dengan satu permasalahan, seringkali mereka sendiri sebetulnya punya jawabannya, cuman perlu kita bantu, kita dorong dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia berpikir. Bisa jadi ada anggota tim yang dia enggan atau mungkin takut ya untuk menyampaikan apa pendapatnya. Bisa jadi karena ada pengalaman-pengalaman sebelumnya ketika dia datang dengan satu pertanyaan seperti itu kepada atasannya, yang ada adalah atasannya ya udah kamu begini aja gitu, hanya sekedar mendapatkan instruksi dan dia merasa tidak ada pembelajaran dari interaksi dia dengan atasan yang seperti itu. Jadi sekalipun mereka datang dengan sebuah pertanyaan, maka kita pun harus bisa merangsang mereka untuk mencari jawaban-jawabannya. Ya, jadi apa pendapatmu itu adalah kata-kata yang bisa membantu dan mendorong mereka untuk mulai berpikir, meningkatkan inisiatifnya. Pertanyaan sejenis ini adalah misalnya, what do you think gitu ya, gimana menurut kamu? Atau misalnya, rekomendasimu apa dalam situasi ini? Contoh yang kedua, menurut kamu hal mana yang dalam kondisi ini memang perlu kamu prioritaskan? Pertanyaan ini bisa kita lontarkan ketika anggota tim kita datang ke kita dan mereka sepertinya kebingungan untuk menentukan prioritasnya. Mudah aja sih untuk Anda sebagai pemimpin yang sudah lebih berpengalaman dari mereka langsung mengatur. Gini loh, ini dulu baru ini. Tapi kita kan sebagai coach mereka, sebagai leader mereka, tidak didesain untuk memberikan instruksi, tetapi kita tugasnya adalah mengembangkan mereka supaya mereka semakin hari semakin kompeten, semakin hari semakin mandiri untuk menghadapi situasi-situasi di dalam pekerjaannya. Nah, jadi pertanyaan seperti ini membantu mereka untuk, oh iya, coba deh saya lihat, saya punya permasalahan atau punya tugas-tugas adalah 1, 2, 3, 4, 5. Biarkan mereka untuk menggambarkan sendiri. Kita bimbing mereka, ya. Menurut kamu prioritas yang paling penting sekarang yang mana? Nah, itu mendorong mereka untuk
berpikir, iya juga ya, kalau ini dulu nanti dampaknya apa, kalau kemudian yang ini dulu dampaknya apa. Nah ini mereka, biarlah mereka ngomong sendiri mungkin gitu ya, kita amati dia, kita sesekali kasih pendapat. Oh ya, menurut saya Pak, kayaknya yang ini dulu. Oke, kenapa kamu memilih yang ini? Apa dampaknya? Apa resikonya? Apa keuntungannya? Nah, disitulah terjadi interaksi, di mana sekali lagi mereka diajak untuk berpikir. Sebenarnya hasil penting apa sih yang ingin kamu capai? Dan menurut kamu, cara yang mana yang paling efektif untuk bisa mencapai hasil yang penting itu? Pertanyaan seperti ini kita bisa pergunakan dalam situasi di mana anggota tim kita menghadapi situasi yang cukup kompleks. Jadi semuanya mungkin terlihat penting di mata dia, kusut lah mungkin di mata dia gitu ya, saking complicatednya, sehingga dia merasa perlu mendapat bantuan dari kita. Sekali lagi di sini kita bimbing dia untuk hasil mana yang terpenting yang saat ini memang harus dia capai. Dan kemudian diajak untuk dari cara yang kamu punya, cara mana yang memang akan membantu kamu untuk bisa mencapai hasil yang terpenting yang ingin kamu capai pada saat ini. Contoh berikutnya, dari proyek ini apa yang kamu bisa petik pembelajarannya? Nah, pertanyaan ini bisa kita gunakan ketika seseorang dalam mengerjakan proyek, mendekati akhir-akhir selesainya proyeknya gitu ya. Nah, ini merangsang si anak buah kita, coach kita untuk mulai menginventarisir ya, dia berpikir, iya ya ini proyek udah mau selesai, kira-kira pembelajaran apa yang saya dapat? Dia mulai tuh ya menggali ke dalam dirinya apa saja yang dia pelajari, manfaat apa yang dia dapatkan, dan itu akan menjadi bahan diskusi yang menarik antara kita dengan mereka. Dengan proyek tadi bisa ditambahkan juga gitu ya, skill apa yang menurut kamu berkembang di dalam proyek ini, atau menurut kamu supaya proyek ini lebih cepat, lebih sempurna, lebih baik, skill apa yang belum kamu miliki sehingga proyek ini kemarin mungkin sempat agak-agak terlambat misalnya gitu. Ya. Atau yang sejenis adalah, by the way, dalam hal apa kamu menikmati banget nih mengerjakan pekerjaan ini. Jadi kita ingin tahu juga interest si anak ini, si orang ini dalam hal apanya. Jadi kita semakin mengenali mereka dari segala aspek. Kemudian pertanyaan berikutnya contohnya adalah, saya ingin tahu dalam hal apa kamu sangat butuh ya arahan dari saya, dan juga sebaliknya dalam hal apa juga kamu udah nggak perlulah mendapatkan arahan terlalu banyak lagi dari saya. Nah, tujuan dari pertanyaan ini adalah supaya kita tidak salah menggunakan leadership style kita. Ada situasi di mana seseorang membutuhkan kita sangat intens. Kadang mungkin mereka justru butuh di micromanage oleh kita. Tapi ada juga situasi atau pekerjaan-pekerjaan yang tidak lagi membutuhkan pengawasan yang terlalu ketat lagi dari kita atau bimbingan yang terlalu ketat lagi dari kita. Jadi kita juga tidak salah dalam menangani mereka. Kalau salah, bisa jadi mereka malah tidak menunjukkan kinerja yang optimal. Orang yang sudah bisa jalan sendiri, kita micromanage, mereka akan frustrasi. Orang yang baru mengerjakan suatu pekerjaan, kemudian kita lepas, dia juga akan frustrasi. Dua-duanya tidak akan ketemu, tidak akan bisa membantu tim untuk mencapai target. Jadi orang yang sudah bisa melakukan pekerjaannya dengan baik, sedikit demi sedikit kita mundur. Sebaliknya untuk orang yang baru ya, yang baru mengerjakan sesuatu, pastikan bahwa kita melakukan satu pendampingan, satu bimbingan, satu pengawasan yang memadai. Kalau perlu micromanage, nggak apa-apa, silahkan micromanage.
sesuai dengan kebutuhannya. Mudah-mudahan contoh-contoh pertanyaan tadi bisa membantu teman-teman sebagai leader melaksanakan yang namanya pertemuan one on one itu tidak membosankan dan juga justru membantu kita maupun anggota tim kita belajar lebih banyak dan memetik manfaat yang sama-sama besar ya di dalam pertemuan tersebut. Direncanakan, dijadwalkan, dan juga dengan topik yang relevan dan juga menarik bagi si coachee. Selamat mencoba.